Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, inilah pekan terakhir Liga 1 2024-2025. Meskipun kita sama-sama tahu ya, juaranya udah ketahuan dari pekan 31, tapi yang degradasi sejauh ini kan baru satu nih yang ketahuan. Yang udah pasti itu adalah PSIS Semarang ya. Ada 3 tim lagi yang tengah berjuang agar selamat dari degradasi. Barito Putra dan PSIS ini memang wajib menang di pekan terakhir ini nih jika memang ingin selamat. Sementara Semen Padang cukup hasil imbang sih sebenarnya udah selamat nih di pekan 34 ini. Salah satu laga yang udah sangat bikin riuh para penonton sampai war ticket adalah laga Persib lawan Persis Solo. Sebenarnya laga ini gak berpengaruh apa-apa sih di klasemen, sebab baik Persib maupun Solo ini udah aman ya. Tapi lantaran laga ini adalah laga penyerahan trofi dan medali, makanya ini sangat diburu oleh penonton. Ditambah ini pertama kali juga trofi dan medali Liga 1 itu diserahkan di Bandung. Padahal Persib udah 4 kali juara Liga Indonesia, tapi baru kali ini loh dirayakan di Bandung, yang katanya pun akan disaksikan oleh Presiden Prabowo, Presiden FIFA, dan Ketum PSSI. Ketum PSSI sendiri kabarnya lebih memilih nonton laga ini ketimbang Arema lawan Semen Padang. Padahal beda hari kan, tapi jelas laga Persib lawan Solo ini lebih berpeluang menghasilkan lebih buat Erick Thohir ya ketimbang laga Arema lawan Semen Padang. Dari sisi amannya jelas laga Persib lawan Solo ini lebih aman bagi Erick Thohir dari dugaan berat sebelah ya, sebab baik Persib maupun Solo udah aman di papan klasemen dan kebetulan kedua tim ini pernah dimiliki oleh Erick Thohir. Sementara kalau datang ke Malang ini akan jadi serba salah buat Erick Thohir nih. Kalau Arema yang menang nanti dibilangnya berpihak pada Iwan Budianto. Kalau Semen Padang yang menang nanti dikiranya Erick Thohir berpihak pada atau takut rahasianya dibocorkan oleh Andre Rosiade. Nah, kalau di sisi keuntungannya jelas lebih untung nonton Persib lawan Solo, sebab kalau benar dihadiri Presiden FIFA dan Presiden Prabowo ini akan membuat benefit tersendiri bagi Erick Thohir. Tapi terlepas hal itu semua, terlepas di laga ini antara Persib lawan Persis Solo ini siapa yang menang tak jadi soal. By the way, di laga ini nggak akan ada yang namanya pengumuman pemain terbaik lu ya, pelatih terbaik, pemain muda terbaik dan lain-lain. Gak ada lu ya, cuma penyerahan piala dan medali aja. Karena kan kalau biasanya ya penyerahan trofi dan medali itu juga disertai dengan pengumuman pelatih terbaik, pengumuman pemain muda terbaik, pengumuman pemain terbaik dan lain-lain ya. Tapi untuk di edisi atau di musim ini enggak. Jadi di Bandung ini cuma akan ada penyerahan trofi dan medali aja. Nanti kalau pengumuman para pemenang penghargaan ada acaranya sendiri, namanya nanti gala dinner ya. Digelarnya nanti di Jakarta katanya sih. Alasannya sih katanya biar keren dikit nih, ngikutin gaya-gaya di Eropa gitu katanya. Padahal tujuan utamanya sih bukan itu. Kalau diumumkan sekarang di Bandung dan yang diumumkan gak sesuai dengan kriteria atau keinginan para netizen atau bobotoh, bisa-bisa diamuk masa nih LIB. Itu kan alasan utamanya. Contoh misalnya gini nih, pengumuman pemain terbaik Liga 1 musim ini dilakukan di situ nih. Kan orang-orang para pemikirnya gini, yang dapat pasti Tirondel Pino nih. Ternyata yang diumumin yang menang menjadi pemain terbaik adalah Mariano Peralta nih dari Borneo FC. Apa nggak ngamuk tuh bobotoh? Makanya dibikinlah yang namanya gala dinner yang cuma diisi atau dihadiri oleh pemain dan juga para jurnalis, biar aman LIB-nya nggak diamuk gitu ya. Pasti akan ada sesuatu lah kenapa diganti hal ini ya. Beda dengan musim lalu meskipun Persib juaranya, tapi kan itu diumuminnya di Madura, jadi ya mereka masih bisa aman, nggak begitu banyak bobotohnya gitu kan. Coba kalau di Bandung bisa-bisa mereka nggak bisa pulang tuh. Laga ini sendiri sebenarnya laga udah nggak penting sih sebenarnya, baik bagi Persib maupun bagi Persis Solo, sebab dua tim ini tuh udah aman ya. Tapi bagi Persib ya kalau nggak bisa menang di laga ini ya Persib akan jadi pencetak sejarah lagi nih. Jadi satu-satunya tim sejak era Liga 1 yang usai
dikukuhkan sebagai juara, nggak pernah menang. Tapi harusnya sih mau disetting seperti apapun di laga ini, harusnya sih Persib bisa tetap menang di laga ini. Ya kali penyerahan trofi tapi yang dapat trofinya habis kalah. Apa kata Jackmania yang selalu nyinyirin? Apalagi kita tahu lah ya, 3-2 minggu sebelum laga ini, bahkan sebulan sebelum laga ini digelar, udah riuh banget, khususnya mereka yang berburu tiket. Sampai-sampai ya, harusnya yang dibeli adalah tiket Persib lawan Persis Solo, malah yang dibeli tiket Persis Solo lawan Dewa United. Saking apa ya, saking susahnya itu dapetin tiket ini nih di laga ini. Panpel Persib sendiri di laga ini khusus menjual tiket sebanyak 35.000 dari total 38.000 kapasitas Stadion GBLA. Tapi disinyalir yang akan masuk ke Stadion GBLA akan lebih dari 50.000 orang. Sebab selain penonton ini ingin melihat langsung perayaan atau penyerahan trofi perdana loh yang diserahkan di Bandung, penonton pun ingin ikut konvoi bersama Persib untuk mengenang bahwa Persib adalah pertama kali mendapatkan back to back sepanjang sejarah. Emang sayang banget ya, kami justru malah terkena musibah, malah sakit, jadi nggak bisa datang ke sana dan nonton secara langsung deh. Jadi untuk prediksi pertandingan kali ini kami agak beda dan gak terlalu panjang juga ya, karena kami pun gak akan ngebahas soal rekor pertemuan, head to head dan peluang segala macam ya, karena nggak ada gunanya juga. Intinya itu laga terakhir ya, dimana kalau kalian tahu ya, di laga terakhir itu kalau kalian pernah menjadi pemain bola, itu sebagian besar ya, sebagian besar para pemain bola itu akan mengerahkan seluruh kemampuannya sampai 100% lebih. Kenapa demikian? Para pemain yang ingin dipertahankan, mereka akan menunjukkan kualitas mereka, membuktikan, inilah wayahnya membuktikan. Tapi bagi para pemain yang ingin direkrut klub lain pun sama, ingin membuktikan bahwa mereka masih layak direkrut oleh klub lain. Jadi inilah waktunya buat mereka, para pemain di laga ini, untuk membuktikan dan show up lah, istilahnya pamer, promosikan diri lah. Di Persib sendiri seperti biasa yang absen ada Ciro Alves, Rezaldi, dan Rahmat Irianto. Sisanya sih on semua. Nah di bawah Mistar ini kemungkinan akan ditempati oleh Kevin Rey Mendoza, sebab ini laga terakhir ya. Mungkin Kevin mungkin musim depan udah nggak ada nih. Duet center back Nick Wipers dan Gustavo Franca, back kiri Eda Febriansah, dan back kanan Kakang Rudianto. Duet jangkar Maklok dan Adam Alis. Sisi sayap Beckham Putra dan Rian Kurnia, sementara ujung tombak Gerven Castanir yang ditopang oleh Tirone Del Pino. Ya meskipun laga ini akan menjadi laga perpisahan beberapa pemain Persib, tapi ya ini kan kemungkinan mereka yang akan melakoni laga terakhir di Persib akan masuknya di babak kedua. Biasanya kan kayak gitu kan. Jadi pemain-pemain yang akan meninggalkan Persib biasanya masuknya itu di babak kedua. Tapi nggak tahu juga, ini kan cuma prediksi. Sementara di kubu Persis Solo di bawah Mistar ada Emri Yandi, duet center back Clayton Santos dan Eduardo Kunde, back kiri Gionumberi dan back kanan Rizky Dwi, duet jangkar Soya Mamoto dan juga Belegia. Sisi sayap Janadin Faris dan juga Francisco Alessandro, dan dua ujung tombak ditempati oleh Moussa Sidibe dan Ramadan Sananta. Nah laga Persib Bandung lawan Persis Solo ini rencananya sih akan disiarkan secara langsung di Indosiar Sabtu 24 Mei 2024 mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dari Stadion GBLA.